sehat Ibu? Alhamdulillah Pak, dengan sedikit sakit kepala Pak. Semoga dengan kita bertemu rekan-rekan CGP yang lain sakit kepalanya hilang ya. Iya Pak. Yes. Baik, Ibu Agus, seperti yang tadi malam kita latihan praktek kucing sesuai dengan alur tirta, kita sepakati bahwa hari ini kita akan mempraktekkan percakapan kucing dengan menggunakan alur tirta, di mana percakapan ini antara rekan sejawat atau sesama guru dengan guru. Pun kemarin yang kita sepakati juga bahwa kita hanya menggunakan satu topik, akan tetapi di rencana aksinya pada nanti bergantian yang sesi 2 itu rencana aksinya ada pengembangan. Jadi kita akan mempraktekkan skenario atau simulasi percakapan kucing menggunakan alur tirta, di mana yang pertama saya berperan sebagai coach dan Bu Agus berperan sebagai puja, dan untuk nanti yang sesi 2 saya berperan sebagai puja dan Bu Agus berperan sebagai coach. Oke, ngoten nggih. Jelas nggih Bu Agus? Jelas Pak. Oke, percakapan di malam sudah kita susun dan kita pelajari, insya Allah sesuai dengan alur tirta. Ada tujuan umumnya, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Topiknya dalam skenario yaitu ini pembahasan praktek kucing antar rekan sejawat, di mana rekan guru ini bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ya, jadi mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekannya ini mengajar tanpa buku teks, ya, atau rekan guru yang dimaksud itu. Nah, rekan guru ini tidak mengajar pakai buku teks, tapi memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, ya, rekan tersebut menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, langsung saja ya kita mulai percakapan kucing dengan alur cerita. Yang pertama nggih, Bu Agus. Siap. Nggih. Siap. Bismillah ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, action. Pak Arif, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita Pak tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Agus, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya itu baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah mengenai yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat saya mengajar Pak. Tampaknya pengawas sekolah itu keberatan Pak ketika saya itu mengajarnya tanpa buku teks.
Saya itu mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya, Pak. Pada saat diingatkan, saya menyampaikan Pak bahwa saya itu mengajar tetap mengacu pada kurikulum, walaupun saya tanpa menggunakan buku teks. Pengawas sekolah itu tampaknya tersinggung Pak, dan akhirnya melaporkan kepada kepala sekolah Pak. Oh, begitu, Bu. Nah, kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Ibu Agus tidak menggunakan buku teks? Saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Pak, dan saya juga merasa sudah menguasai materi itu Pak. Lalu, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya itu merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi Pak, dan hal itu juga saya rasa uh, implementasi penerapan Merdeka Mengajar juga Pak. Bagus. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya itu menggunakan sumber belajar dari internet Pak, seperti ada video pembelajaran dari YouTube dan juga artikel ilmiah yang ada di internet Pak. Lalu menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali Pak, dengan menggunakan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid ya Pak. Bahkan bisa jadi akan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran itu Pak Arif. Wah, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik, Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Pak Arif, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa pengawas sekolah Pak. Kemudian kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan pengawas sekolah supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Pak. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan menyampaikan permohonan maaf ya Pak ya. Lalu saya juga akan mengatakan bahwa saya itu akan mengajar dengan memanfaatkan berbagai sumber, yaitu ada buku teks, ada video pembelajaran, agar itu Bapak, agar murid-murid saya itu bisa senang, kemudian dapat mengeksplorasi materi pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Selain itu, saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak Ari. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Lalu, Ya, terima kasih. apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Pak Arif untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan yang namanya Merdeka Belajar Pak Arif. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya selalu bahagia Pak Arif. Seperti itu Pak Arif. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Pak Arif atas waktunya untuk sharing ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Arif ya. Amin. Ya, Ibu Agus, kita sudah mempraktekkan skenario yang pertama, yang ditujukan sesama rekan guru. Nah, untuk yang skenario yang kedua masih dengan topik yang sama. Terus ini juga ditujukan untuk rekan sejawat, rekan guru yang kita ubah pada rencana aksinya. Oke ya Ibu. Oke Pak. Oke. Mungkin bisa stop dulu, ambil nafas. Iya. Biar fokus lagi ya Pak. Ya, biar fokus lagi.
Mindfulness, ambil nafas. Ya. Sudah siap apa belum, Bu Agus? Insya Sudah Allah Pak. relax lagi? Ya, insya Allah Pak Arif. Ya. Bismillah lagi, pokoknya doa. Ya Pak. Robi syrah li sodri wa yassir li Sirli amri amri wahlul data milisani yafqahu qawli. qawli amin. Oke, untuk skenario yang kedua ya. Nah, ini langsung saja ya, Bu Agus, karena tadi sudah saya bacakan prolognya, tidak usah saya bacakan lagi. Di sini yang perlu diingat, Bu Agus berperan sebagai coach dan saya sendiri berperan sebagai puja. Oke, sampun siap Bu Agus? Bismillah Pak. Iya. Pakai apa-apa lagi? Iya Pak. Ya. 3, 2, 1, action. Pak Arif, sudah masuk waktu istirahat nih. Ayo kita beli makan. Saya sedang tidak mood makan apapun, Bu Agus. Tumben, pantas saja saya perhatikan dari tadi Pak Arif itu tampak murung. Pak Arif boleh loh cerita kepada saya jika berkenan? Ya nih Bu, kemarin di jam pertama kan kelas saya ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa Ibu, ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan pemeriksaan yang lainnya. Bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi Pak Arif? Yang mengganggu mood Pak Arif apa ya? Jadi tadi itu pengawas menanyakan soal buku teks. Lalu saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata saya dilaporkan ke KS, Bu. Oh, begitu. Jadi Pak Arif merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya Pak? Saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan Pak? Iyalah Bu Agus, jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, siswa bisa cepat boring, sumber informasinya terbatas, dan lagi kalau hanya buku, para siswa mudah bisa membacanya sendiri di rumah. Saya setuju Pak, kita memang harus kreatif dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita ini Pak? Ya, saya ingin lebih plong setelah mengeluarkan unek-unek saya. Dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Biasanya memang kita lebih tenang ya Pak kalau sudah bercerita. Waktu supervisi itu, apakah Pak Arif sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada pengawas Pak Arif? Waktu ditanya itu saya langsung jelaskan, tetapi pengawasnya malah seperti tidak terima Ibu, malah tersinggung, terus lapor ke KS begitu. Kira-kira kenapa ya pengawasnya tersinggung? Apakah hanya soal buku teksnya atau ada hal lain Pak Arif? Sewaktu ditegur tadi, saya memang agak ngotot Bu Agus. Karena saya tidak merasa jika apa yang saya lakukan itu salah. Jadi mohon maaf, nada bicara saya agak tinggi. Mungkin itu juga yang membuat pengawas tersinggung. Dan lalu melaporkan saya pada kepala sekolah. Gaya mengajar Bapak yang menggunakan sumber belajar yang variatif
itu sangat saya apresiasi Pak Arif. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung, mungkin seperti Pak Arif sampaikan tadi ya, terjadi miskomunikasi karena Bapak menjelaskan dengan nada tinggi. Menurut Pak Arif, jika Pak Arif menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga? Saya pikir begitu, Bu Agus. Kalau begitu, sampai saat ini, apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki hal tersebut, Pak Arif? Saya sudah mencoba menghubungi pengawas melalui telepon dan WA, tapi belum ada respon sampai sekarang, Bu. Oh, jadi sudah coba dihubungi ya Pak Arif ya. Selain itu, apalagi yang sudah dilakukan oleh Pak Arif? Saya terpikir untuk menemui KS dan menjelaskan detail persoalannya, Ibu. Hanya saya ragu apakah beliau memahaminya, mengingat saya telah menyinggung pengawas. Jika tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya ya Pak Arif. Kira-kira apa yang akan Pak Arif jelaskan? Saya akan menjelaskan detail duduk permasalahannya. Kemudian saya akan meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun. Sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Lalu saya juga akan meminta KS untuk mempertemukan saya dengan pengawas agar saya bisa meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami. Menurut Pak Arif, mengapa Pak Arif harus menjelaskannya lagi dengan cara yang tadi Pak Arif sebutkan itu? Agar KS dan pengawas mengerti bahwa saya tidak bermaksud membantah ataupun menyinggungnya. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pikir untuk kelas pembelajaran saya. Dan saya yakin kepala sekolah dan pengawas tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya mungkin ada pada cara saya berkomunikasi. Tapi saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya agar pesan bisa diterima dengan baik dan tidak terdistruksi. Wah, itu baik sekali Pak. Inisiatif Pak Arif untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukannya dengan Pak Arif untuk memperbaiki hubungan kerja. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Pak Arif dalam menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksi Pak Arif. Misalnya pengawas masih marah dan tidak mau menemui Pak Arif. Mungkin saya akan beri waktu sampai semua cooling down dulu. Karena ya tidak baik juga kan memaksa mengadakan komunikasi saat pihak lain masih emosi. Tapi tentu tidak terlalu lama. Saya takut Ibu, masalahnya malah jadi berlarut-larut. Dan saya pikir Bu Sally mau membantu saya, mengingat perannya sebagai wakil kepala di sekolah, Bu Eli dan juga Bu Sally dan juga kedekatannya secara personal dengan pengawas. Saya yakin pasti Bu Sally bisa memediasi dan membantu menyelesaikan masalah saya ini. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat baik. Selamat karena Pak Arif telah menemukan solusi dalam permasalahan Pak Arif. Bapak akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi? Tentu Ibu, segera saya laksanakan. Karena saya juga tidak nyaman jika terus berada dalam kondisi seperti ini. Nah, sekarang Pak Arif lebih plong karena sudah bercerita? Atau masih ada yang bisa saya bantu lagi Pak Arif? Sudah bagus. Saya plong, saya lega sekali. Saya minta Ibu untuk membantu saya menjaga komitmen ini untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Arif ya. Saya tunggu hasilnya ya Pak Arif. Ya, tadi saya juga sudah mood lagi nih Bu untuk makan siang. Oh iya, ya sudah. Ayo sekarang kita makan siang ya Pak Arif ya. Mumpung Ayo, masih ada waktu istirahat. ya, ayo, ayo. Ya, ya baik Bos. Alhamdulillah sudah kita sudah menyelesaikan dua praktek Iya. percakapan kucing dengan menggunakan alur delta secara bergantian ini. Uh, apa karena kita sudah mempelajari mungkin dan kita sudah hafal step by stepnya, mungkin percakapannya berlangsung cepat ya, maksudnya tanpa kita sadari waktu yang kita tadi kita diberi waktu 30 menit nih. Iya. Ya, tapi ini masih ada sisa waktu ya tadi dari 12.45 gitu. Tadi jam 11. Maaf 11.45 ya. 37 Pak. Ya kalau masuk bornya sih iya sih Pak. Kalau dari iya, masuk bornya kan agak menunggu lama. Iya. Jadi tadi diberi waktu untuk refleksi. Kita menggunakan instrumen refleksi kucing yang kemarin bagus. Ya. Saya buka lagi ya Pak. Ya, kita buka. Sudah bagus. Sudah Pak. Nah, dari hasil refleksi tersebut sekarang kira-kira pada praktek coaching yang pertama itu bagaimana Bu Agus menilai saya sebagai coach? Iya Pak. Kalau tadi saya menilai Bapak sebagai coach ya Pak ya. Okay. Dari tadi yang kita praktekkan, menurut saya Pak Arif sudah mengikuti alur tirta ya Pak ya. Di situ sudah ada tujuan juga, ada identifikasi juga, ada apa itu? Perencanaan aksi ya, rencana aksi dan juga ada tanggung jawab juga Pak. Dimana tadi juga sudah ya jelas ya Pak ya untuk urutannya itu sudah tampak jelas seperti itu Pak. Okay. Kalau waktu saya pas di coaching, saya karena walaupun ini cuma praktek itu saya seperti memang jadi guru yang mengalami itu ya Pak ya. Itu saya jadi perasaan saya itu jadi lega Pak pada waktu di coaching oleh Pak Arif. Jadi awalnya ketika saya itu sudah seperti bingung ya Pak ya, bingung harus seperti apa, tapi ternyata setelah di coaching itu saya walaupun itu belum sampai ke aksinya ya Pak ya, itu saya sudah lega, sudah tidak takut lagi menghadapi masalah itu Pak, seperti itu Pak Arif. Jadi
kita sudah berusaha seoptimal ya, optimal, saya ambil optimal bukan maksimal, karena kita masih sama-sama belajar praktek coaching ini, dan mungkin kedepannya ada perbaikan peningkatan karena terbiasa nih melakukan praktek coaching itu ya di dunia, di kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja, ini kan bisa kita praktekkan. Iya Pak. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari saya, Bu Agus? Kalau menurut saya sudah tidak ada Pak ya. Iya. Kalau itu kan menurut saya ya Pak ya, itu tidak ada, karena saya tadi lihat dari cara Pak Arief memberikan pertanyaan itu juga Pak Arief kan juga tidak terburu-buru ya Pak, seperti santai seperti itu Pak. Justru mas saya yang di coaching itu yang agak takut dalam menjawab Pak. Seperti itu. Iya, jadi tadi juga kan Pak Arief sudah bisa benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan seperti itu. Jadi menurut saya sudah baik seperti itu Pak Arief. Ya mungkin karena ini masih masih awal ya kita latihan praktik coaching ya, kalau baik ya itu sudah bagus, mungkin belum baik sekali. Ya, karena namanya belajar Pak. Terima kasih apresiasinya Bu Agus. Terus ini tadi juga sudah menjawab ya tadi Bu Agus, ini sudah sesuai refleksi, cuma tadi merefleksikannya langsung secara umum jadi satu kesatuan, ibaratnya di parafrase langsung itu kemarin bagus bertanya parafrase itu puisi menjadi prosa ini. Jadi ini pertanyaan tadi dirangkum jadi satu. Terus mohon izin untuk saya juga menyampaikan refleksi dari praktek coaching kita berdua tadi nggih, Bu Agus nggih. Kalau saya prosedural saja, maaf biar ada variasi Bu ya, tadi variasi. Iya Pak. Belajar. Ya, karena memang kita juga butuh variasi Pak. Iya. Tadi yang sudah berjalan baik selama percakapan yang saya nilai dari Bu Agus ini, Bu Agus ini sebagai coach maupun sebagai puja ini sudah menggunakan alur Tirta ya. Sebagai coach menggunakan alur Tirta, terus tadi intonasinya juga jelas. Terus ketika Bu Agus, terutama pada yang praktek yang kedua itu ya, struktur kalimatnya itu membuat puja dalam hari ini saya ya yang memakai masalah itu berusaha menjawab sambil berpikir ya, sambil berpikir untuk menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi sendiri. Terus tadi Bu Agus juga sudah bertindak sebagai good listener, pendengar aktif ya, dan yang utama
ini Bu Agus ini sebagai coach tidak menghakimi atau menjudgment, tetapi memberi solusi. Dan tadi juga berempati juga ya Bu. Terima kasih. Ya Pak, walaupun sebenarnya tidak boleh berlebihan ya Pak. Ya. Dan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu ya mungkin dari gestur Ibu sebagai coach, karena kita kan ya kita jadi aktor maupun aktris, kita sudah lakukan sehari-hari. Guru itu sebagai aktor aktor pembelajaran, tapi mungkin kan tidak seprofesional aktor maupun aktris di sinetron ataupun mungkin pengembangan ide-ide alternatif atau solusi dalam rencana aksi yang pada percakapan pertama ya Ibu itu perlu lebih dieksplor lagi. Iya. Waktu pas solusi ya Pak. Menyangkut presensi atau kondisi kehadiran penuh tadi, untuk percakapan coaching yang kedua Bu Agus ini sudah hadir sepenuhnya. Dalam hal ini tidak hanya raganya tetapi pikiran maupun jiwanya ya, karena terbukti tadi Bu Agus dengan penuh empati, kepedulian itu menjadi pendengar yang baik, terus mendengar yang baik, dan yang di situ dapat dilihat dari ucapan atau penekanan kalimat terbuka itu untuk kehadiran penuh tadi sudah Ibu lakukan. Nah, terus untuk halo, masih mendengar Ibu? Yuk, pasti Pak. Terus untuk perbaikan dan peningkatannya ya tadi menjawab yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu ya gestur sebagai coach yang mungkin tidak hanya Bu Agus, mungkin saya sebagai puja ya, coach atau puja, karena ini kan kita mempraktekkan baru pertama kali percakapan coaching. Lalu untuk tadi jawaban pengembangan ide atau alternatif pada rencana aksi itu yang pada skenario pada percakapan coaching yang kedua itu sudah ada peningkatan ya, pengembangan ya pada coach ya. Ya, maaf Pak Arif, saya baru saja ini koneksinya terputus Pak. Oh, sekarang sudah mendengar lagi Bu Agus? Sudah, barusan sekitar tidak ada 1 menit. Oh gitu. Jadi kalau saya berikan refleksi umpan balik, yang kedua itu percakapan yang kedua secara umum ini performa coach sudah bagus dalam melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta, sehingga ini Kuja ini bisa
menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot yang mengarahkan dari coach. Terus yang saya rasakan pada saat di coaching itu saya tadi ya seperti dalam percakapan tadi Bu Agus ya, saya itu lega, plong ya, plong ya. Karena tadi ya bisa menyampaikan unek-unek saya dan ada orang yang mau mendengar keluh kesah saya, dan di situ tidak ada penghakiman, tidak menyalahkan, tidak malah melabeli ya seseorang ataupun membuli ya dari coach, tapi malah membantu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dan itulah yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang tidak menghakimi dari coach itu yang membuat coach ini seakan-akan dapat mungkin berpikir secara logis, bagus, berpikir secara logis untuk menemukan langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang konkret untuk penyelesaian ya masalah tersebut. Itu refleksi dari saya, Bu Agus. Iya, Pak. Bagaimana? Bagus, Pak. Lengkap sekali. Saya harus banyak belajar dari Pak Arif ini, Pak. Nah, kita sama-sama belajar, Pak Agus. Iya, Pak. Yang penting tidak patah semangat ya, Pak. Ya, semangat harus ditumbuhkan. Iya, Pak. Kadang-kadang ya kita lost sedikit. Iya, Pak. Tapi jangan lost doll, hilang semuanya. Iya. Iya. Kalau kita sementara hilang semangat, kita ingat-ingat lagi komitmen kita. Itu saja, Bu. Kalau sudah